Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal tes P3K Guru 2023, khususnya tentang anak berkebutuhan khusus atau menangani anak berkebutuhan khusus yang katanya di tahun ini, di tes tahun ini itu lumayan banyak keluar. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan video dan soalnya, silakan kawan-kawan subscribe dulu channel Pendidik Petualang agar saya semakin bersemangat untuk membuat kontennya. Baik, soal pertama. Tujuan mengapa guru harus memahami dan mengetahui kebutuhan anak yang berkelainan atau berkebutuhan khusus adalah A. Lebih menyayangi dan mengasihani anak-anak yang berkelainan. B. Mampu memahami dan bahkan memberi layanan yang sesuai. C. Mudah memberikan semua keperluan mereka. D. Mudah memberikan hukuman kepada mereka. Oke, kalau kita lihat ya kawan-kawan ya, opsi A, mengasihani itu bermakna negatif, berbeda dengan mengasihi yang bermakna mirip dengan menyayangi. Selain itu juga, opsi ini juga terlalu umum, karena menyayangi adalah untuk semua orang. Sedangkan konteks soal adalah tujuan guru harus memahami dan mengetahui kebutuhan anak yang berlainan atau berkebutuhan khusus. Nah, opsi B bisa jadi, kenapa? Atau kita tahan dulu ya, kenapa? Karena seorang guru harus mampu memahami dan memberikan layanan yang sesuai dengan masing-masing peserta didik yang beragam, termasuk anak yang berkelainan atau berkebutuhan khusus. Yang D, yang C, itu jelas bukan, karena tidak tidak demikian ya, tugas guru tidak demikian. Kemudian kalau yang D, juga jelas bukan, karena mendiskreditkan bahwa seolah-olah anak yang berkelainan atau berkebutuhan khusus itu selalu bermasalah. Jadi untuk soal pertama jawabannya yang B, mampu memahami dan bahkan memberi layanan yang sesuai. Soal nomor 2. Pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa tunarungu untuk belajar bersama-sama dengan siswa mendengar di sekolah biasa atau reguler disebut pendidikan dengan sistem A. Segregasi, B. Kelas jauh atau kelas kunjung, C. Integrasi, D. Pendidikan inklusif. Sebetulnya ini pertanyaan yang cukup mudah kawan-kawan ya, apabila kawan-kawan sudah berpengalaman ya. Tetapi kita harus bahas satu-satu. Apa sih pendidik atau segresi itu? Nah, segresi secara umum berarti pemisahan, perlakuan khusus, atau pengamatan individu atau kelompok orang dari kelompok yang lebih besar. Sehingga opsi ini bukan ya. Kemudian yang B, kelas jauh atau biasa disebut filial, yaitu kelas yang dibuka di luar sekolah, induk untuk diperuntukkan siswa-siswi yang tidak tertampung di sekolah tersebut, baik karena keterbatasan kursi atau ruang kelas, atau bisa juga karena jarak tempat tinggal siswa-siswi yang jauh. Kemudian integrasi itu juga bukan ya, karena integrasi secara umum bermakna penyatuan. Yang D itu yang betul, karena pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik yang pada umumnya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D, pendidikan inklusif. Soal berikutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, penyandang tunagrahita terbagi menjadi 3, yaitu ringan dengan IQ 50-70, sedang IQ-nya 30-50, dan berat dengan sangat berat, IQ-nya kurang dari 30. Istilah yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdisnas adalah anak A. Kelaparan, B. Yang mengalami gangguan pencernaan, C. Luar biasa, D. Menderita penyakit kanker. Oke, ini sudah sangat jelas kawan-kawan ya.
Karena kalau kita lihat opsi A, kelaparan, itu jelas bukan, kita skip saja. B juga bukan. Nah, yang C yang betul, karena luar biasa yang dimaksud adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka ini yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal. Meliputi mereka yang tuli, buta, memiliki gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, gangguan emosional, kemudian mereka juga yang berbakat dengan intelijensi yang tinggi dan dapat dikategorikan sebagai anak khusus atau luar biasa karena memerlukan penanganan yang terlatih dan tenaga profesional. Jadi jawabannya yang C. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Salah satu penyebab munculnya kebutuhan khusus bagi anak-anak tertentu adalah A. Memiliki kondisi fisik, emosional, mental, sosial, dan atau kecerdasan atau bakat istimewa. B. Adanya perbedaan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. C. Adanya kebutuhan umum yang dimiliki oleh anak-anak. D. Kurangnya kasih sayang dari orang tua dan lingkungan anak. Oke, kita bahas satu persatu. Opsi A, memiliki kondisi fisik dan seterusnya, itu bisa jadi karena tadi sudah dijelaskan pada soal sebelumnya bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan berbeda dengan beberapa dimensi penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif, sosial terhambat dalam mencapai tujuan kebutuhan dan potensinya secara maksimal. Jadi tidak hanya kekurangan namun juga kelebihan, misalnya dalam hal kecerdasan dan bakat istimewa. Yang B sebetulnya bukan hanya pada anak berkebutuhan khusus, namun prinsip dasarnya memang setiap anak memiliki perbedaan, bukan hanya anak berkebutuhan khusus. Yang C jelas bukan ya, karena jika sudah umum, maka logikanya tidak butuh layanan khusus. Yang D juga bukan, karena seolah-olah orang tua atau pihak keluarga tidak bisa memberikan pendidikan yang baik. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, soal berikutnya. Dari berbagai macam layanan yang diberikan pada anak yang berkelainan, layanan berikut ini merupakan layanan yang paling dibutuhkan, yaitu A. Kesehatan, B. Pendidikan, C. Pemberian kebutuhan hidup, D. Bidang keagamaan. Oke, untuk soal ini sebetulnya sudah cukup jelas. Kenapa? Karena kalau kita lihat opsi A, kesehatan memang dibutuhkan, namun dalam konteks soal ini kan untuk guru ya. Jadi menjadi tidak relevan. Mengapa yang dibahas adalah sektor pendidikannya untuk guru khususnya. Yang B, nah ini ya, sudah jelas tentang pendidikan. Jadi jawabannya pendidikan. Yang C bukan karena tidak terlalu mendesak, kemudian yang D juga bukan karena bidang keagamaan kan bahkan bisa masuk ke pendidikan, misalnya dengan mengikuti pelajaran keagamaan atau pelajaran agama. Jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya adalah anak yang mempunyai kemampuan yang unggul dari anak rata-rata atau normal, baik dalam kemampuan intelektual maupun non-intelektual, sehingga mereka membutuhkan layanan pendidikan secara khusus. Pernyataan tersebut merupakan kesimpulan dari anak A. Tunarungu, B. Tunawicara, C. Tunagrahita, D. Anak berbakat. Oke, kalau dilihat di sini, opsi A sampai dengan C itu yang memiliki kelemahan ya. Sementara yang dibahas dalam soal adalah kemampuan yang unggul dari anak rata-rata. Sehingga di sini sudah jelas sekali jawabannya adalah yang D. Tetapi kita perlu bahas juga ya. Jadi yang A itu bukan, tunarungu dalam KBBI itu bermakna rusak pendengaran. Opsi B juga bukan, tunawicara dalam KBBI adalah tidak dapat berbicara atau bisu. Yang C juga bukan, karena tunagrahita di dalam KBBI juga bermakna cacat pikiran atau lemah daya tangkapnya. Sehingga yang betul adalah yang D, anak berbakat. Berikutnya, kebosanan terhadap pengajaran reguler, kesulitan hubungan sosial dalam kelompok seusia, sulit berkonformitas dalam kelompok, frustasi karena harus menunggu kelompok merupakan akibat dari adanya A. Kecepatan perkembangan kognitif yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kekuatan fisik,
B. Perkembangan kognitif anak berbakat yang lebih cepat dari teman sebaya. C. Kemampuan kognitif yang lebih tinggi diikuti oleh kekuatan imajinasi anak berbakat yang hebat. D. Kemampuan anak berbakat untuk menyerap dan menghimpun informasi yang tidak diimbangi dengan perkembangan emosi dan kesadaran. Oke, jawaban di sini kalau kita lihat bahas satu-satu dulu ya. Opsi A itu bukan ya, karena di soal ini kan membahas tentang anak berbakat, bukan perkembangan dan kekuatan fisik. Karena dalam konteks sosial, si anak yang unggul secara akademik. Kemudian yang B, ini bisa jadi dengan perkembangan kognitif anak berbakat yang lebih cepat dari teman sebaya, maka akan berakibat pada kesulitan hubungan sosial dalam kelompok seusia, misalkan berkonformitas dalam kelompok, bahkan menimbulkan frustasi karena harus menunggu kelompok, karena tadi kemampuan dia sudah di atas rata-rata temannya ya. Kemudian yang C bukan, karena imajinasi tidak berhubungan dengan akibat. Yang D itu bisa jadi, tapi ada kata perkembangan emosi dan kesadaran. Nah, di soal yang dibicarakan adalah kebosanan, sehingga tidak sinkron. Jadi jawabannya yang B, perkembangan kognitif anak berbakat yang lebih cepat dari teman sebaya. Oke, soal berikutnya. Anak-anak pada umumnya sama-sama memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan. Begitu pula bagi anak berbakat. Mereka juga memiliki kebutuhan pendidikan, diantaranya adalah A. Kebutuhan sandang dan pangan. B. Kebutuhan perlengkapan sekolah. C. Peluang untuk dapat berinteraksi dengan anak-anak lainnya. D. Peluang untuk melakukan kegiatan keagamaan. Oke, kita lihat satu-satu ya. Opsi A itu jelas bukan, karena sandang dan pangan ya. Opsi B itu juga bukan. Nah, opsi C ini ya, karena kesulitan paling umum anak-anak pada umumnya sama-sama memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan adalah berinteraksi dengan anak lainnya. Kemudian yang D jelas bukan. Jadi jawabannya yang C, peluang untuk dapat berinteraksi dengan anak-anak lainnya. Oke, berikutnya. Seorang tunanetra dapat dilatih atau melatih dirinya untuk mengoptimalkan fungsi indera-inderanya yang masih berfungsi. Tujuan dari pelatihan terhadap tunanetra tersebut adalah A. Mengoptimalkan seluruh indera yang ada pada tunanetra. B. Meminimalkan dampak negatif ketunanetraan mereka. C. Memfungsikan seluruh indera termasuk indera penglihatan. D. Membantu tunanetra agar dapat hidup mandiri. Oke. Opsi A itu bukan, karena mengoptimalkan fungsi indera-inderanya yang masih berfungsi, sehingga mengoptimalkan seluruh yang ada pada tunanetra itu tidak sinkron atau tidak sesuai. Yang B bisa jadi karena mengoptimalkan yang menjadi kelemahannya. Kelemahannya kan tadi tunanetra, kemudian dioptimalkan indera yang masih berfungsinya. Kemudian C tidak sesuai, yang D bisa jadi ya, karena dapat mandiri tapi sifatnya tidak serta-merta. Artinya perlu waktu, sehingga yang benar adalah yang B ya. Jawabannya yang B, meminimalkan dampak negatif ketunanetraan mereka. Oke, soal terakhir dari 10 soal. Dari segi akademik, anak penyandang tunagrahita lebih menyukai terhadap mata pelajaran A. Matematika, B. Kesenian, dan olahraga, C. Agama, dan D. IPA. Oke, kita harus tahu dulu ya kawan-kawan ya. Tadi kita sudah bahas apa itu tunagrahita. Nah, di sini tunagrahita menurut KBBI kan adalah cacat pikiran atau lemah daya tangkap. Sehingga yang paling sesuai adalah opsi B, dengan daya belajar secara langsung dan praktik dan memperoleh pengalaman belajar yang paling sesuai. Kenapa? Karena tadi memiliki kelemahan dalam lambat dalam memahami materi. Kalau matematika tidak mungkin, IPA juga tidak mungkin, agama juga sama. Nah, sifatnya hafalan juga. Sementara yang B lebih pada kegiatan atau aktivitas yang melibatkan kesenangan mereka gitu ya, atau art lah, seni dan juga fisik. Jadi jawabannya yang B, kesenian dan olahraga. Oke, itu 10 soal yang saya bahas di pertemuan hari ini, bukan pertemuan, di video kali ini. Kalau mencapai 2000 subscriber, saya akan buat
soal P3K berikutnya, dan semoga kawan-kawan menyukai video saya dan bermanfaat tentunya. Semoga kawan-kawan yang mengikuti tes P3K tahun 2023 juga diberikan kemudahan hingga akhirnya memiliki NIP dan menjadi seorang ASN di tahun depan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.